Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan sekaligus selamat hari Minggu untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini firman Tuhan singkat yang akan kita renungkan dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33. Tetapi saya akan membacakan di ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini tema firman Tuhan untuk kita yaitu belajar setia seperti burung merpati. Berbicara tentang setia, tentu tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Tentulah tidak mudah sebagaimana kita berbicara. Karena kesetiaan bukan sekedar berbicara. Kesetiaan bukan sekedar kata-kata, tapi kesetiaan adalah bukti atau perbuatan nyata yang kita tunjukkan terhadap sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita seringkali berubah sikap dan tidak lagi setia ketika kita sedang berada dalam masalah. Seseorang biasanya gampang untuk setia jika ia diperhadapkan kepada sesuatu yang semuanya serba aman, semuanya serba tidak ada masalah. Tetapi di saat seseorang diperhadapkan dengan sesuatu yang berat atau sesuatu yang sulit atau ada masalah, kadangkala seseorang itu gampang untuk berubah setia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk belajar tetap setia. Sebagaimana dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, kita belajar daripada Tuhan Yesus yang tetap setia. Sekalipun manusia yang diciptakannya, yang dikasihinya, kadangkala tidak setia, tetapi dia Allah yang luar biasa, dia tetap setia. Marilah kita belajar kepada Tuhan Yesus untuk tetap setia dalam segala hal, apapun keadaan, apapun kondisi yang kita hadapi, belajarlah untuk setia. Apalagi akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mudah bagi kita untuk kita bisa setia. Tidak mudah bagi kita untuk kita bisa tetap pegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena saat ini semua sedang ada dalam goncangan yang besar. Dunia sedang krisis, kehidupan sedang mengalami resesi. Dan untuk kesetiaan tidak mudah. Karena itu dibutuhkan iman yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Kristus Yesus bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang sudah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus setia dalam hal apa? Dalam hal beribadah kepada Tuhan, dalam hal melakukan firman Tuhan, dalam hal apa? Banyak hal. Nah, terutama dalam hal ibadah sangat penting. Tuhan mengajar kepada kita lewat kebenaran firman-Nya 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 untuk kita tetap setia melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, Tuhan mau supaya kita tetap dekat dengan Dia, bergaul karib dengan Dia, beribadah senantiasa dengan kesetiaan kepada-Nya. Nah, komitmen untuk tetap beribadah dengan setia kepada Tuhan, kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yosua, yang tidak asing lagi bagi kita.
Dalam Yosua pasal 24 ayat 15b, Yosua mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Marilah ini menjadi komitmen dalam kehidupan kita. Kita dan seisi keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita, keluarga kita, seisi keluarga kita. Mari kita tetap menjaga misbah doa kita di hadapan Tuhan dalam kesetiaan beribadah kepadanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kesetiaan itu tidak mudah, perlu berlatih. Sebagaimana Alkitab katakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat 11 juga dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Akhir-akhir ini kondisi iman orang percaya sedang mengalami krisis. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang diperhadapkan oleh orang percaya. Bagaimana untuk tetap setia beriman kepada Tuhan? Alkitab mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dunia saat ini ada dalam perubahan yang besar, di mana untuk kumpul-kumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama itu sangat sulit saat ini. Yang ada hanya online, secara daring dan sebagainya, secara virtual. Tetapi lewat itu Alkitab mengingatkan kepada kita, sekalipun hal itu kita alami saat ini, kondisi-kondisi demikian kita alami, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi tetaplah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mau dilihat orang banyak, mau tidak dilihat orang, tetaplah layani Tuhan dalam kesetiaan. Rasul Paulus begitu setia melayani Tuhan dan selalu ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagaimana dalam Filipi 1 ayat 21 Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biasa kita belajar dari Rasul Paulus. Seluruh kehidupannya adalah untuk Tuhan. Bahkan dia katakan bahwa hidupnya adalah bagi Tuhan dan mati pun itu keuntungan baginya. Yang penting dia sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, khususnya pada minggu ini, marilah kita belajar tentang kesetiaan. Ada satu contoh, kita belajar dari burung merpati. Burung merpati itu tidak punya kantong empedu. Itu sebabnya merpati tak punya sifat dendam atau sakit hati. Nah, kita belajar dari burung merpati, ya, yang tidak pernah menyimpan dendam dan kemarahan. Karena itu, tetaplah setia, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, dan tetap sejuta, setia, jujur, dan taat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.